Halo, selamat datang di video saya yang ketiga sekaligus terakhir nih di acara 1 Praktikum Pemrograman Geospasial Desktop. Dalam video ketiga ini, saya akan menyajikan demonstrasi dan penjelasan source code project add-in pada ArcMap untuk mendapatkan informasi file dari masing-masing layer atau get layer file tool dengan memanfaatkan ArcObject dalam bahasa C#. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemanfaatan ArcObject dalam penyusunan add-in pada ArcGIS Desktop. Menurut Zeiler, pada tahun 2015 dalam Building GIS Application with ArcObject acara Press Esri, ArcObject adalah sebuah komponen objek model yang memungkinkan developer untuk membangun aplikasi SIG yang custom dengan ArcGIS Desktop. Nah, ArcObject itu menyediakan akses ke berbagai objek dan fungsi, seperti peta, kemudian ada layer, fitur, geoprocessing, dan data spasial. Pemanfaatan ArcObject dalam penyusunan add-in diantaranya sebagai untuk menambahkan fungsionalitas baru, lalu membuat antarmuka pengguna, dan yang terakhir adalah mengembangkan aplikasi SIG yang lebih kompleks. Lalu, ArcObject itu mempunyai keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya adalah memberikan kontrol penuh atas pengembangan add-in. Yang kedua, fleksibilitas memungkinkan untuk mengembangkan solusi SIG yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu yang ketiga adalah performa. Add-in yang dikembangkan dengan ArcObject dapat berjalan lebih cepat daripada add-in yang dikembangkan dengan Python. Dan kekurangannya adalah ArcObject lebih kompleks untuk dipelajari daripada Python, sedangkan kekurangan yang kedua yaitu add-in yang dikembangkan dengan ArcObject bergantung pada versi ArcGIS Desktop tertentu. Nah, berikutnya saya akan mendemonstrasikan hasil proyek yang saya buat. Di ArcMap ini saya sudah menambahkan beberapa data, yaitu ada data titik, data garis, dan data area. Dan ini adalah tools yang saya buat untuk get layer field tool. Yang pertama, ini saya akan membuka open attribute table. Apakah nanti di dalam tools ini akan sesuai layernya seperti yang di table, di data table ini. Nah, ini adalah layer titik ibu kota. Layer titik ibu kota, lalu field-nya apakah dia sama seperti yang ada di data table? Dan iya, dia datanya sama. Berikutnya, saya akan mencoba untuk data jalan. Kita open attribute table dulu. Lalu dibuka tools-nya. Untuk bagian yang combo box pertama, dipilih jalan. Lalu dilihat fields. Dan ini sesuai dengan data di tabelnya. Berikutnya, saya akan mencoba untuk data area. Open attribute table. Lalu dibuka tools-nya. Dipilih layernya untuk pemukiman. Dan field-nya kita lihat bersama. Dan ini juga sesuai dengan data yang ada di tabel. Nah, untuk pembuatan dari tools ini membutuhkan source code. Di sini saya juga akan menjelaskan source code dari pembuatan get layer field tool tadi. Nah, script ini tuh mewakili kode C# untuk aplikasi Windows Form yang dirancang untuk berinteraksi dengan kelas fitur di ArcMap. Ini ada using, ini adalah using pernyataan untuk mengimpor library yang diperlukan seperti Esri ArcGIS Karto untuk bekerja dengan peta dan sistem Windows Form untuk membangun antarmuka pengguna. Berikutnya ini ada definisi kelas untuk form fitur classes, yaitu mendefinisikan bentuk utama aplikasinya. Berikutnya ada variabel anggota, ini adalah first layer. Daftar untuk menyimpan referensi ke lapisan fitur yang teridentifikasi. Berikutnya, ini adalah formulir. Nah, peristiwa ini akan terpicu saat formulir dimuat. Yang load ini.
dan mengambil peta saat ArcMap menggunakan getMap from ArcMap. Ini. Kemudian memanggil loop_through_layer of specific UID untuk meneruskan peta dan tipe lapisan tertentu, contohnya fitur titik sebagai GUID. Ini adalah function untuk getMap from ArcMap. Ini diperoleh dari array snippet titelnya itu. Fungsinya ini tuh untuk mengambil peta menggunakan iApplication Interface. Lalu dia akan melemparkan objek ke IMX dokumen, kemudian mengambil tampilan aktif dan peta fokus. Fungsi yang kedua ini adalah loop through layers of specific UID. Dia melakukan iterasi melalui lapisan dalam peta untuk mencari tipe tertentu berdasarkan GUID yang disediakan. Dan ini juga memeriksa apakah tipe datanya itu string dan lapisannya itu valid atau tidak. Jika valid, dia nantinya akan membuat IUI object dengan GUID yang ditentukan. Kemudian menggunakan getLayers, metode getLayers, untuk mendapatkan enumerator lapisan yang cocok dengan UID yang disediakan. Yang ini. Setelah itu dia akan mengulangi lapisan menggunakan enumerator, menambahkan nama CBU layers, dan menyimpan referensi lapisan dalam first layer. Lalu di sini ada, nah, jika tadi ada satu lapisan yang ditemukan, maka lapisan pertama dalam combo box akan dipilih. Terus ini ada btn close click, ini tuh peristiwa akan terjadi ketika tombol tutup diklik. Dia akan menutup formulirnya. Berikutnya, ini ada CBU layers, ada score selected index change. Ini peristiwa terjadi ketika pengguna itu memilih lapisan berbeda di CBU layers combo box. Dia mengambil lapisan yang dipilih dari first layer berdasarkan indeks yang dipilih, lalu melemparkan lapisan yang dipilih ke iFeature layer. Ini. Kemudian mengambil kelas fitur yang mendasarinya dari lapisan fitur dan mengakses kumpulan bidang kelas fitur dan menghapus item di CBU Fields combo box. Ini mengulangi bidang memeriksa tipenya menggunakan isValid untuk mengecualikan tipe geometri, blob, dan raster. Ya, ini. Untuk tipe bidang yang valid, ini menambahkan nama bidang ke CBU Fields combo box. Jika setidaknya ada satu yang valid, maka akan memeriksa tipe bidang menggunakan switch pernyataan dan mengembalikan false tipe geometri blob dan raster, mengizinkan tipe lain seperti integer, string, dan date. Ini. Nah, secara keseluruhan skrip ini mendemonstrasikan cara mengakses pada saat di ArcMap, menelusuri tipe layar tertentu. Dalam hal ini tuh tadi adalah fitur titik, mengisi combo box dengan nama layer dan mengakses serta menampilkan bidang valid dari kelas fitur yang dipilih. Nah, kesimpulannya adalah ArcObject itu adalah alat yang ampuh untuk mengembangkan add-in yang custom dan canggih pada ArcGIS Desktop. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dari video yang pertama hingga yang terakhir ini. Saya mohon maaf apabila ada yang kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.